Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 6 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 6, tema 1, subtema 2, hewan sahabatku pada pembelajaran 1. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik untuk menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 6 tema 1. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 6 tema 1 subtema 2 pada pembelajaran 1 halaman 62. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Selanjutnya silahkan adik-adik membaca bacaan pada Ayo Mengamati. Kemudian pada halaman 63, hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan lainnya? Catatlah temuanmu pada tempat yang telah disediakan. Mari bersama-sama kita mengisi kolom pada halaman 63. Hewan-hewan yang hidup di Asia Tenggara diantaranya dari Myanmar ada harimau Indochina, gajah, dan lain-lain. Dari Kamboja ada lembu hutan, lumba-lumba, banteng, dan lain-lain. Dari Laos ada gajah India, lumba-lumba, dan lain-lain. Dari Vietnam ada saola atau kerbau air, langur kaki merah, dan lain-lain. Dari Filipina ada kerbau dan elang Filipina, rusa, dan lain-lain. Indonesia, komodo, elang Jawa, gajah, harimau, anoa, dan lain-lain. Dari Thailand ada gajah, harimau, macan tutul, dan lain-lain. Dari Malaysia ada harimau Malaysia, tapir, rusa, dan lain-lain. Dari Singapura ada singa, kancil, landak, dan lain-lain. Dari Brunei ada bekantan, harimau, singa, monyet, dan lain-lain. Sedangkan dari Timor Leste ada buaya, kuskus, tutul, rusa, monyet, dan lain-lain. Kemudian pada halaman 64, kelompokkanlah hewan-hewan yang ada di dalam teks dan yang kamu temukan ke dalam diagram Venn berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Mari bersama-sama kita mengisi diagram Venn pada halaman 64. Berikut adalah diagram Venn yang sudah kakak isi. Silahkan diperhatikan dan diamati. Kemudian pada halaman 65, ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Dapatkah kamu menyebutkan hewan ovipar lainnya? Jawab, hewan lainnya yang berkembang biak dengan cara ovipar adalah katak, kupu-kupu, cicak, capung, tokek, nyamuk, belibis, angsa, kumbang, bebek, dan lain-lain. Vivipar. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Sapi, kucing, dan gajah adalah contoh hewan vivipar. Dapatkah kamu menyebutkan hewan vivipar lainnya? Jawab, hewan lainnya yang berkembang biak dengan cara vivipar adalah kera, kuda, ikan paus, kambing, singa, harimau, unta, kerbau, jerapah,
kelinci, lumba-lumba, dan lain-lain. Kemudian ovovivipar. Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Ada. Contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak atau ovovivipar. Dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan ovovivipar lainnya? Jawab, hewan lainnya yang berkembang biak dengan cara ovovivipar adalah diantaranya ikan pari, ikan hiu, bunglon, iguana, platypus, kadal, kuda laut, salamander, dan lain-lainnya. Lalu pada halaman 66, berdasarkan bacaan di atas, lengkapilah diagram dengan menambahkan contoh hewan lainnya. Berikut adalah jawaban diagram Venn, silahkan untuk diperhatikan. Selanjutnya pada halaman 66, tulislah manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar. Jawab, 1. Manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar antara lain, embrio hewan dapat terlindung dari lingkungan karena ada cangkang yang membungkusnya, misalnya dari suhu lingkungan yang terlalu dingin atau panas. 2. Di dalam cangkang telur terdapat amnion sebagai sumber protein, air, serta dapat melindungi embrio dari guncangan serta benturan. Di dalam cangkang telur dilengkapi dengan kuning telur sebagai cadangan makanan bagi embrio. Telur dapat ditempatkan di sarang yang telah dibangun oleh induk sehingga diharapkan dapat terlindung dari predator. Misalnya telur penyu yang diletakkan di dalam lubang pasir yang kemudian ditutup. 2. Manfaat perkembangbiakan hewan secara vivipar, diantaranya induk dapat membawa embrio yang berkembang di dalam tubuhnya sehingga menghindari serangan dari predator. Kebutuhan makanan saat embrio berkembang dapat terjamin oleh induknya. Selanjutnya, silahkan adik-adik membaca sebuah bacaan yang berjudul Potensi Ekonomi Negara-Negara Anggota ASEAN halaman 67 sampai selesai. Kemudian pada halaman 71, di pelajaran sebelumnya, kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kehidupan sosial budaya. Untuk melengkapi informasimu tentang kedua negara tersebut, bandingkanlah negara-negara tersebut dari kehidupan ekonominya. Tulislah hasilnya dalam bentuk diagram Venn berikut. Dan berikut adalah contoh diagram Venn yang sudah kakak isi. Silahkan diperhatikan. Berikutnya pada Ayo Menulis halaman 72. Kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca. Hari ini kamu akan belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks yang kamu dengar. Kamu akan mendengarkan gurumu membaca teks laporan dan mencatat fakta-faktanya. Simaklah dengan seksama teks yang dibacakan oleh gurumu. Berikut adalah teks bacaan yang dibacakan oleh gurumu. Judul Bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari.
Berikutnya, gunakan diagram berikut untuk mencatat ide pokok yang kamu temukan. Jawab. Paragraf 1, ide pokoknya bebek adalah unggas darat yang menyukai perairan. Paragraf kedua, ide pokoknya bulu bebek tidak pernah basah saat berenang dan menyelam. Sedangkan kesimpulannya, bebek adalah unggas darat yang menyukai perairan, namun bulu bebek tidak pernah basah saat berenang dan menyelam. Kemudian sampaikan temuanmu kepada teman di kelasmu. Kamu dapat menuliskan temuanmu tersebut ke dalam bentuk tulisan dan memperlihatkannya kepada gurumu. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.